Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, di antara nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita mampu melakukan berbagai macam kegiatan, baik kegiatan yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan akhirat. Salawat menyertai salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai suri tauladan bagi kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dua hal kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian sudah selesai melaksanakan salat, baik salat sendirian, terlebih-lebih salat berjamaah, maka jangan tinggalkan tempat duduk kalian sebelum kalian meminta dua hal ini di sisi Allah. Dua hal ini sungguh nilainya di sisi Allah. Dua hal ini tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukarkan dengan harta, karena dua hal ini bukan pemberian manusia, bukan pemberian malaikat, dan bukan pemberian Nabi. Semulia-mulianya Nabi, tapi tak mampu memberikan dua hal ini. Dua hal ini adalah pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apa itu? Yang pertama, jangan tinggalkan tempat duduk kalian sebelum kalian meminta dua hal ini di sisi Allah. Yang pertama, minta kepada Allah, ya Allah, sempurnakanlah dan tetapkanlah keteguhan iman dalam kehidupan di dunia. Yang kedua, jika sekiranya aku mati nanti, maka matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa kita meminta keteguhan iman? Karena iman itu pasang surut, kadang keluar, kadang masuk. Yang bahaya ketika iman keluar dalam dada bersamaan datangnya ajal, kemudian tidak ada dalam hati kita kalimat la ilaha illallah. Maka di setiap kita selesai sholat, kita meminta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dan hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Yang namanya iman dan hidayah itu tidak gampang untuk kita miliki. Kenapa? Karena iman dan hidayah itu bukan warisan, bukan pemberian orang tua, tetapi iman dan hidayah itu adalah pemberian Allah semata. Iman tidak sama dengan harta yang dapat diwariskan. Kalau dua orang tua memiliki 5 orang anak, insya Allah semua anaknya akan dapat warisan. Berapa banyak kita saksikan orang tuanya alim ulama, orang tuanya imam masjid haji Quran, tapi anaknya jauh dari Allah, jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada juga orang tuanya nakasa, pemabuk, tidak pernah ke masjid, tapi anaknya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi santri dan santriwati di penghafal Quran. Oleh karena itu, persoalan iman dan hidayah adalah urusan Allah. Maka jangan pernah mencela orang lain, menghina ketika jauh dari Allah. Bisa jadi karena mereka belum dikasih hidayah oleh Allah. Sebaliknya, kita jangan merasa diri kita masuk surga karena rajin beribadah dekat Allah. Bisa jadi iman yang kita miliki sekarang mampu kita pertahankan sampai kita menghadap kepada Allah. Belajarlah dari kisah Nabi Nuh. Dia seorang nabi tapi tak mampu membimbing anak dan istrinya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu pula Nabi Muhammad. Dia tak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib meninggal dalam keadaan tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wassa'adah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.